Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arin Putri Pitaloka dengan NIM C1B024035. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mengenai kualitas, produktivitas, dan sistem informasi dalam pelayanan ASN. Nah, dalam dunia kerja, khususnya pelayanan publik, kualitas pelayanan menjadi hal yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan kepuasan masyarakat. Selain kualitas, produktivitas kerja juga perlu diperhatikan agar pelayanan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien. Untuk mendukung hal tersebut, organisasi membutuhkan sistem informasi yang mampu membantu pengolahan data dan mempercepat proses kerja. Karena itu, kualitas, produktivitas, dan sistem informasi memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Nah, berdasarkan materi yang telah saya pelajari, kualitas adalah kemampuan suatu layanan atau organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi juga kepuasan masyarakat terhadap instansi tersebut. Kemudian, produktivitas merupakan kemampuan organisasi dalam menghasilkan pelayanan secara efektif dan efisien. Artinya, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, namun tetap memberikan hasil yang baik. Sedangkan sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna bagi organisasi. Sistem informasi sangat membantu dalam mempercepat pekerjaan, mengurangi kesalahan, dan membantu pengambilan keputusan. Nah, hubungan ketiga hal ini dapat dilihat dalam berbagai layanan publik, salah satunya pada pelayanan rumah sakit pemerintah. Nah, kasus yang saya akan bahas adalah keterlambatan pelayanan pasien di rumah sakit pemerintah akibat sistem pelayanan yang belum optimal. Rumah sakit merupakan salah satu instansi pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan segera. Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang lambat, khususnya pada bagian pendaftaran dan administrasi pasien. Nah, sebagai contohnya nih, ada pasien yang harus menunggu cukup lama hanya untuk mengambil nomor antrian, melakukan verifikasi data BPJS, hingga proses input data pasien ke sistem rumah sakit. Bahkan, terkadang antrian sudah panjang sejak pagi hari. Hal seperti ini tentu membuat masyarakat merasa kurang nyaman dan menilai kualitas pelayanan rumah sakit tersebut masih kurang maksimal. Nah, setelah dilakukan analisis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan menjadi lambat. Yang pertama, masih adanya proses administrasi yang dilakukan secara manual. Pegawai harus mengecek data pasien satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, sistem informasi rumah sakit belum terintegrasi dengan baik antar bagian pelayanan. Akibatnya, data pasien sering terlambat diproses dan informasi yang dibutuhkan tidak langsung tersedia. Selain itu, jumlah pasien yang datang setiap hari cukup banyak, sedangkan sistem pelayanan yang digunakan belum mampu menangani pelayanan secara cepat dan efisien. Nah, setelah dilakukan analisis data pelayanan rumah sakit, ditemukan adanya bottleneck proses atau hambatan utama pada tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi pasien. Tahap ini menjadi bagian yang paling sering menyebabkan antrian panjang dan keterlambatan pelayanan. Karena proses verifikasi membutuhkan waktu cukup lama,
maka pasien lainnya juga ikut menunggu lebih lama. Nah, jika kondisi ini terus terjadi, maka kualitas pelayanan rumah sakit dapat menurun dan kepuasan masyarakat juga ikut berkurang. Nah, untuk mengatasi masalah bottleneck tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah digitalisasi pelayanan rumah sakit. Contohnya seperti penerapan sistem pendaftaran online, penggunaan rekam medis digital, dan integrasi data pasien antar bagian pelayanan. Dengan adanya sistem digital, pasien dapat melakukan pendaftaran lebih awal tanpa harus terlalu lama mengantri di rumah sakit. Selain itu, pegawai juga menjadi lebih mudah dalam mencari dan mengakses data pasien karena semua data sudah tersimpan secara otomatis di dalam sistem. Nah, dari solusi yang telah diberikan, hasil yang diharapkan dari penerapan sistem digital ini adalah waktu pelayanan menjadi lebih singkat, antrian pasien berkurang, dan kesalahan administrasi dapat diminimalkan. Kualitas pelayanan rumah sakit juga meningkat karena pasien merasa lebih nyaman dan terbantu. Di sisi lain, produktivitas ASN juga meningkat karena pekerjaan menjadi lebih efisien, terorganisir, dan tidak terlalu banyak proses manual yang berulang. Nah, dari kasus instalasi rumah sakit pemerintah ini, dapat saya simpulkan bahwa kualitas pelayanan, produktivitas kerja, dan sistem informasi memiliki hubungan yang sangat erat. Jika kualitas pelayanan dan sistem informasi meningkat, maka produktivitas kerja ASN juga akan meningkat. Karena itu, sistem informasi bukan hanya sekedar teknologi, tetapi juga menjadi pendukung utama dalam menciptakan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan profesional. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dari tugas ini mengenai kualitas pelayanan, produktivitas kerja, dan sistem informasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.